Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Syaimah Latika dapat menemani Anda dalam program Sapa Aceh, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang setiap negara pasti masyarakatnya tidak akan hidup dengan mulus. Pasti ada saja sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di lingkungan masyarakat. Ada situasi-situasi juga yang merugikan banyak orang dan tidak diinginkan terjadi di Indonesia, apalagi di Aceh. Nah, situasi-situasi tersebut disebut dengan permasalahan sosial. Seperti apa situasinya dan permasalahan sosial yang terjadi di Aceh? Sudah bergabung bersama kita Bapak Devi Riansyah AKS MSI yang merupakan Sekretaris Dinas Sosial Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Baik, satu lagi sudah bergabung juga bersama kita Bapak Isnandar AKS MSI yang merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah kita sudah bergabung bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dan juga tugas dari Dinas Sosial. Mungkin dari Bapak Devi terlebih dahulu baik. bisa dijelaskan kira-kira fungsi dan tugas dari Dinas Sosial ini seperti apa Bapak? Ya, yang pertama ketika kita berbicara fungsi dan tugas dinas sosial, pastinya adalah kita merupakan pembantu daripada Bapak Gubernur Aceh untuk urusan bidang sosial. Nah, jadi segala permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Aceh sesuai dengan kewenangannya. Ya, nanti mungkin dalam diskusi kita ini akan berkembang apa-apa saja kewenangan Dinas Sosial yang akan kita sampaikan gitu. Ya. Baik. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa memang di Aceh ini banyak sekali permasalahan, terutama permasalahan dengan masyarakat atau anak-anak nih Pak. Ya. Kira-kira peran dan fungsi dari Dinas Sosial ini terhadap keberlangsungan proses rehabilitasi terhadap anak ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama sebagai masyarakat ya, pemerintah dan masyarakat ini sebenarnya sama, satu bersama-sama bertujuan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Ya, ini pemerintah dan masyarakat sama fungsinya, cuman tugasnya nanti berbeda-beda. Nah, seperti yang tadi di awal disampaikan bahwasanya masalah sosial ini kita harus pilah dulu. Ada masalah sosial yang terjadi itu menjadi tanggung jawab pribadi. Ya. Ada masalah sosial yang harus negara turun tangan menyelesaikannya. Nah, ini harus kita pilah-pilah. Mana masalah sosial yang penyebabnya masalah pribadi, mana masalah sosial yang memang pribadi sudah tidak sanggup menyelesaikan, negara harus turun tangan. Perpanjangan tangan negara untuk Provinsi Aceh dalam hal masalah sosial ini adalah Dinas Sosial. Baik. Gitu. Berarti dapat dikategorikan bahwa memang Dinas Sosial ini memiliki peranan yang sangat penting Ya, dalam proses keberlangsungan sosial ya, Ya. pada anak-anak maupun masyarakat. Baik, mungkin kita berlanjut ke Ya. Bapak Isnandar. Kira-kira Pak, selama program rehabilitasi ini dijalankan, permasalahan seperti apa yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya di Dinas Sosial itu sendiri ada bidang rehabilitasi sosial dan juga ada bidang pelindungan dan jaminan sosial. Ya. Terus kemudian juga ada bidang penanganan fakir miskin. Jadi itulah 3 bidang itu, dan satu lagi ditambah bidang pemberdayaan sosial. Ada 4 bidang semuanya yang merupakan bidang teknis. Kemudian di Dinas Sosial sendiri pada bidang rehabilitasi sosial banyak permasalahan sosial yang ditangani di situ. Ada 18 permasalahan sosial yang ada di bidang rehabilitasi sosial. Artinya kalau di Dinas Sosial itu rohnya Dinas Sosial adalah bidang rehabilitasi sosial. Memang kalau kita lihat di bidang rehabilitasi sosial, dari 18 permasalahan sosial itu yang paling menonjol adalah untuk penanganan permasalahan sosial anak, khususnya bagi anak terlantar seperti itu. Kemudian juga ada anak balita, ya, balita terlantar tentunya. Kemudian juga ada permasalahan sosial lainnya, ya. Tapi yang paling menonjol anak, karena pada
ya pada dasarnya di saat ini memang berkembang terus permasalahan sosial anak itu. Ya, contohnya seperti penanganan anak-anak terlantar yang bermasalah dengan hukum seperti itu. Kemudian juga ada anak-anak jalanan, ya. Kemudian juga ada anak-anak yang dieksploitasi dan sebagainya. Yang merupakan semuanya ini bisa dikatakan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti itu. Baik, mungkin bisa sedikit diberikan edukasi kepada para orang tua, Pak, terkait dengan perlindungan anak ini. Kenapa rehabilitasi ini menjadi penting bagi masyarakat kira-kira? Iya, baik. Rehabilitasi sosial ini memang penting, ya. Khususnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, ada program-program atau permasalahan sosial yang memang ini penanganannya secara pribadi, contohnya ya anak-anak kita di rumah seperti itu kan. Ada juga yang penanganannya harus turun tangan negara, yaitu tadi anak-anak terlantar. Makanya anak-anak terlantar ini penting untuk ditangani karena mereka dari posisi dari segi bisa kita katakan terlantar, ya, terlantar dia, tidak ada yang mendampingi dan sebagainya. Makanya negara harus hadir untuk ini. Jadi dan juga mengingat anak-anak ini semuanya adalah aset atau modal kita, adalah generasi masa depan. Kedepannya dia mau jadi seperti apa, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita juga sebagai negara harus hadir untuk penanganan permasalahan sosial anak, terutama khususnya tadi anak terlantar. Makanya anak ini penting untuk kita lakukan penanganan yang secara serius, ya, artinya secara serius pemerintah harus turun tangan untuk itu. Baik, itu ya, memang anak ini sekarang sedang menjadi permasalahan yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia, apalagi di Aceh gitu Pak ya. Kita beralih lagi ke Pak Devi, mungkin kira-kira selama ini apa Pak yang melatar belakangi terjadinya penelantaran terhadap anak-anak yang ada di Provinsi Aceh? Ya. Permasalahan penelantaran anak ini variabelnya banyak. Variabelnya banyak. Rata-rata pun kalau kita melihat pada kasus yang kita selesaikan, itu terjadi pada keluarga miskin. Baik. Ya. Jadi, kalaupun permasalahan anak itu terjadi pada keluarga yang tidak miskin, ya, itu biasanya penyelesaiannya itu bisa lebih mudah kita lakukan koordinasi, ya. Ya. Tapi kalau permasalahan terbesar anak baik di Aceh maupun di Indonesia, ya, itu banyak terjadi dari keluarga miskin, ya. Kemudian variabelnya banyak sekali, ya, variabelnya banyak sekali. Variabel utama yang menjadi permasalahan sosial anak itu adalah pola asuh, pola asuh orang tua, ya. Nah, keluarga miskin dia punya banyak masalah untuk kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, ya. Sehingga orang tua menjadi lebih sibuk di luar, ya, bukan tidak ingin memperhatikan anak, tetapi memang dia harus bekerja, sehingga pola asuh anak ini menjadi terabaikan. Anak yang terabaikan dalam kondisi kemiskinan, ya, berusaha mencari cara-cara tertentu untuk menampilkan eksistensi dirinya. Jika cara-cara tertentu itu tidak benar, itulah yang sering menjadi masalah bagi anak. Nah, ya, bergaulnya salah, ya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum, melanggar norma agama, bahkan melanggar norma etika. Nah, jadi pada dasarnya permasalahan anak ini berawal dari pola asuh. Baik. Ya. Baik, luar biasa sekali ya. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Devi dan juga Pak Isnandar, banyak sekali memang permasalahan terhadap keadaan sosial anak-anak yang ada di Provinsi Aceh. Salah satunya tadi keterbelakangan ataupun situasi anak yang berasal dari keluarga miskin. Nah, pemirsa dan saudara, nantinya kita akan kembali untuk membahas terkait dengan program yang diinisiasi oleh Dinas Sosial dalam penanganan masalah anak yang ada di Aceh. Untuk itu tetap bersama kami dalam Sapa Aceh.
serangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Baik, di segmen kedua ini kita kembali akan membahas terkait dengan program dan juga perlakuan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan masalah anak terlantar yang ada di Aceh. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, memang rehabilitasi sosial ini merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seorang anak yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan juga mental, tetapi kepada seorang anak yang mengalami gangguan dalam keadaan sosialnya. Nah, seperti apa fungsi dan juga peran dari Dinas Sosial? Kita akan kembali untuk berbincang dengan Bapak Isnandar terlebih dahulu. Pak, kira-kira program yang selama ini sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh ini untuk melakukan program rehabilitasi terhadap anak-anak terlantar yang ada di Aceh ini seperti apa, Pak? Ya, untuk Dinas Sosial sendiri di bidang rehabilitasi sosial ada berbagai macam program ya untuk anak itu sendiri. Terutama kami ada program-program untuk melakukan ya rehabilitasi sosial, yaitu program misalnya ada bantuan permakanan untuk anak di dalam panti, karena nomenklaturnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwasanya Dinas Sosial Provinsi ini mempunyai kewenangan untuk anak-anak yang di dalam panti. Jadi tidak semua anak memang kita tangani, hanya untuk provinsi sendiri sudah dibatasi anak yang ada di dalam panti. Contohnya misalnya memberikan bantuan permakanan untuk anak yang ada di dalam panti masyarakat. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Kemudian juga memberikan pendampingan. Jadi ada pendampingan, misalnya ada anak yang bermasalah dengan hukum, kita punya yang namanya pekerja sosial. Jadi melalui pekerja sosial itu yang akan mendampingi anak untuk menjalani misalnya kasus-kasus yang dialami. Seperti contohnya ada anak yang bermasalah dengan hukum, melakukan perbuatan hukum ketika dia berusia anak. Nah, ini didampingi oleh pekerja sosial. Jadi kita juga bekerja sama dengan pihak Polresta, karena anak-anak ini tidak bisa dihukum karena usianya masih anak-anak. Ya, makanya didampingi oleh pekerja sosial. Kemudian juga ada bantuan-bantuan lainnya ya untuk anak-anak terlantar khususnya. Misalnya ada respon kasus. Kita ada melakukan program respon kasus. Misalnya ada anak bayi terlantar ya. Jadi kita secara cepat melalui Dinas Sosial Provinsi kerjasama juga dengan Dinas Sosial yang ada di kabupaten kota dan juga pekerja-pekerja sosial yang ada di kabupaten untuk merespon kasus-kasus bayi terlantar tersebut. Dan juga kita ada melakukan berbagai macam kegiatan, seperti contohnya kita melakukan sidang adopsi anak ya, untuk supaya ada orang tua angkat misalnya yang akan mengadopsi anak, kita lakukan sidangnya untuk kelayakan anak-anak tersebut. Jadi ada beberapa macam kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi saat ini. Baik,
Jika kita berbicara terkait dengan proses hukum anak-anak yang memang memiliki keterkaitan dengan kasus-kasus hukum, Pak, selama ini kasus-kasus hukum yang seperti apa yang kerap terjadi di Provinsi Aceh? Misalnya kasus-kasus hukum yang selama ini terjadi, ada kasus-kasus pencurian seperti itu. Jadi yang melakukan anak-anak yang masih usia anak, dia melakukan pencurian. Kemudian juga ada juga anak-anak misalnya korban pelecehan seksual, ada juga anak-anak yang misalnya di berbagai macam hal terlibat nafza, narkoba seperti itu. Jadi masih usia anak tapi dia sudah terlibat di nafza, juga kita melakukan intervensi terhadap anak-anak tersebut seperti itu. Baik, ternyata banyak sekali ya Pak permasalahan sosial banyak yang permasalahan sosial selama ini dihadapi oleh anak-anak di Provinsi Aceh. Baik, mungkin kita beralih ke Pak Devi. Selama ini proses permasalahan sosial pada anak itu tidak hanya bergantung pada apa yang mereka lakukan, tetapi juga bergantung kepada kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat yang lain. Nah, terkait hal ini bagaimana tanggapan dari Dinas Sosial terhadap situasi kekerasan terhadap anak tersebut, Pak? Ya, situasi kekerasan terhadap anak ini polanya sudah bergeser. Ada terjadi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan di dalam struktur masyarakat. Seperti yang dijelaskan Pak Nandar tadi, terutama untuk anak-anak ABH, ya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Pada tahun 2015, Dinas Sosial Aceh itu menginisiasi pendirian LPKS ABH, Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dinsos Aceh itu salah satu dinas sosial tingkat provinsi di Indonesia yang melaksanakan ABH ini, LPKS ABH, yang merupakan amanat dari undang-undang tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik. Anak-anak di Aceh hari ini, anak-anak ABH itu sebelum-sebelumnya tidak ada anak-anak yang melakukan tindak pidana orang dewasa. Tapi dalam perkembangannya sudah banyak usia anak atau anak-anak di Aceh ini melakukan tindakan pidana yang biasanya tindakan itu dilakukan oleh orang dewasa. Baik. Ya, pencurian, pemerkosaan, pelecehan, keterlibatan narkoba dan lain-lain. Yang dulu-dulunya tindak pidana itu dilakukan oleh orang dewasa. Hari ini anak-anak di Aceh sudah melakukan itu. Nah, ABH ini atau anak yang berhadapan dengan hukum ini ada 3 kategori. Ada kategori pelaku, ada kategori korban, dan ada kategori saksi. Nah, artinya ketiga-tiga hal ini ada di kita. Ada yang pelaku, ada yang korban, dan ada yang saksi. Kalaupun kita melihat saksi ini sebenarnya korban juga secara mental. Nah, bagaimana program di Dinas Sosial Aceh untuk menanggapi hal ini? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kita menginisiasi LPKS ABH pertama di Indonesia yang dikelola oleh dinas langsung. Provinsi-provinsi lain juga sudah punya LPKS ABH, tetapi tidak langsung oleh Dinas Sosial, tapi melalui LKS atau LKS ini Lembaga Kesejahteraan Sosial ataupun ORSOS, organisasi sosial yang milik masyarakat. Cuma bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Tapi kalau di Aceh memang Dinas Sosial Provinsi yang menyediakannya. Itu terobosan kita. Nah, kemudian untuk kasus-kasus ketelantaran anak yang lain itu banyak sekali, ya. Contoh ada bayi yang dibuang seperti Pak Nandar bilang tadi, ya, bayi-bayi yang dibuang di Aceh ini banyak sekali, ya. Korban tindak kekerasan seksual, ya. Bahkan ada korban kekerasan seksual yang incest. Ya, malu kita sebenarnya sebagai daerah syariat Islam, ya, yang syariat Islam tetapi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum agama seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini saya pikir proses rehabilitasi sosial anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi menjadi tanggung jawab bersama bagaimana menjaga anak-anak kita. Walaupun nanti ketika sudah ada masalah yang sangat spesifik itu, Dinas Sosial hadir sebagai unsur pemerintah.
Benar. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, memang proses rehabilitasi dan juga pengawalan terhadap anak-anak di Provinsi Aceh ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial, tapi juga banyak sekali peran serta dari masyarakat. Terakhir nih Pak, mungkin bisa jelaskan peran serta dari masyarakat yang seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk mendukung hal ini, Pak? Ya, kita harus peduli pada anak kita. Anak Aceh ini anak kita, bukan hanya peduli pada anak saya, tapi kepada anak kita bersama. Ya. Peran orang tua ini harus kita ciptakan setiap kita melihat anak, bukan hanya anak kita. Atas nama anak kita harus peduli. Nah, makanya anak kita, karena ini masa depan kita, anak kita ini. Jadi cara peduli inilah yang kadang-kadang harus kita pelajari bersama. Pelajari ini bukan hanya kita membaca buku, tapi juga kita bisa melihat banyak peristiwa, fenomena, media sosial yang berkembang sekarang. Itu tempat kita belajar. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kepedulian sosial kita kepada anak. Nah, ya, jadi jangan mentang-mentang ketika melihat anak melakukan sesuatu tindakan yang salah, ya kita membiarkan karena itu bukan anak kita. Ya, tidak ada istilah itu anak orang. Ini anak kita, anak orang Aceh, ya, anak bangsa Indonesia. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin di depan. Kalau kita nggak peduli, maka kalau ini berakumulasi terus, berapa banyak anak yang tidak pernah kita pedulikan. Bahkan kadang-kadang anak sendiri aja kita kurang peduli. Ya. Nah, jadi peran serta masyarakat itu yang paling harus kita garis bawahi adalah mari bersama-sama menjaga anak kita, bukan hanya anak saya. Benar. Nah, saya setuju sekali dengan Pak Devi dan juga Pak Isnandar. Tadi sudah disampaikan bahwa memang peran serta masyarakat ini juga sangat penting untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, ini kita harus meningkatkan kesadaran atau awareness dari masyarakat Provinsi Aceh. Baik, saudara sekalian, nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan program rehabilitasi terhadap anak. Tetap bersama kami dalam Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Kita akan kembali membahas terkait dengan proses rehabilitasi dan juga perkembangan anak yang ada di Provinsi Aceh bersama Bapak Devi dan juga Bapak Isnandar. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa memang maju mundurnya suatu negara ini akan sangat tergantung pada generasi saat ini, yaitu para anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Aceh. Maka dari itu, tentunya kesejahteraan dari anak-anak ini harus sangat dikedepankan. Nah, kira-kira dari Bapak Devi terlebih dahulu, bagaimana kiat-kiat bagi orang tua nih Pak untuk meningkatkan kesejahteraan anak mereka? Ya, yang pertama itu sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Orang tua itu kewajibannya melakukan pengasuhan, hadanah. Pengasuhan ini semua aspek, ya, kebutuhan dasar, kebutuhan yang tidak dasar, ya, yang bisa melengkapi kebutuhan dasar itu. Artinya kebutuhan pendidikan, kebutuhan pengasuhan, kebutuhan dia untuk bergaul dan lain-lain. Ya. Nah, hadanah ini kuncinya sebenarnya pada suri tauladan. Kalau kita ingin anak-anak kita berhasil, ya baik, kita harus memberikan contoh. Karena anak-anak itu akan melakukan proses imitasi orang tua. Ya. Nah, jadi kunci kesuksesan pendidikan anak itu adalah kepada hadanah, pengasuhan, dan suri tauladan. Jadi kalau kita mau bercermin hari ini, kenapa anak-anak kita seperti itu? Karena pengaruh orang tuanya.
Nah, ya, karena pengaruh orang tuanya. Jadi ini menjadi introspeksi bersama bagaimana menciptakan kualitas generasi muda dengan memperbaiki kualitas kita yang sudah dewasa. Intinya perbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum Ya, memperbaiki karena orang lain. menjadi ya, Pak. suri tauladan bagi anak. Iya benar. Ya. Karena buah tidak jauh Ya. dari pohon gitu ya. Ya. Kalau Oke Pak, kalau kita berbicara tentang hak-hak anak nih Pak Isnandar. Ya. Kira-kira sejauh ini hak-hak anak yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan hak anak, ini sangat luas sekali ya. Masih banyak hak-hak anak yang harus kita penuhi ya. Contohnya saja di pemerintah, mungkin pemerintah saat ini harus lebih banyak mengembangkan misalnya tempat ramah anak gitu. Misalnya di perkantoran ada tempat-tempat bermain untuk anak dan sebagainya. Nah itu contoh kecil dari pemerintah. Sedangkan bagi orang tua sendiri ini lebih spesifik lagi ya. Yang seperti disampaikan oleh Pak Devi tadi, ini juga orang tua sebenarnya harus memberikan contoh. Ya contoh kecil saja, misalnya kita mengajak anak untuk sholat misalnya, sholat berjamaah di masjid. Sedangkan kita sendiri nggak pergi gitu kan. Ya, ini juga contoh sebagai anak gitu kan. Kemudian juga ada hak-hak anak, terutama hak anak ini mereka harus mendapatkan perlakuan yang baik. Contohnya saja hak anak misalnya hak untuk pendidikan. Jadi memang anak ini harus diberikan pendidikan yang maksimal gitu, yang terbaik bagi anak. Dan juga kita nggak boleh juga memaksa anak terlalu jauh dan sebagainya. Kemudian hak untuk kita memberikan kesehatan. Ya, kita juga harus menjaga kesehatan si anak. Mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, ya kan? Kemudian juga hak-hak yang lainnya tentunya yang mereka harus penuhi gitu kan. Artinya orang tua itu harus juga memenuhi hak-hak terhadap anak ini. Namun demikian, ini juga yang tadi seperti kita sampaikan, banyak juga hak-hak anak khususnya bagi anak terlantar. Nah ini makanya negara harus hadir untuk untuk memenuhi hak-hak bagi anak-anak yang terlantar. Karena kalau kita lihat dari kronologisnya, si anak ini tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh. Karena kasih sayang ini juga hak untuk anak. Kalau orang tuanya lengkap, misalnya ada ayah dan ibu dan keluarganya, itu dapatkan kasih sayang yang penuh. Sedangkan anak terlantar ini tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Makanya ini juga menjadi concern kita. Kita punya juga yang namanya UPTD anak-anak untuk melakukan perlindungan khusus untuk anak ya. Kalau di Banda Aceh ada UPTD Rumah Sejahtera Anak Nanggro yang ada di Ketapang. Jadi UPTD ini hadir ketika negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak atau memenuhi hak-hak anak terlantar tersebut, seperti itu. Baik, jika kita berbicara tentang pola asuh orang tua terhadap anak-anak yang ada di Provinsi Aceh, sejauh dari pengalaman Bapak pribadi di Dinas Sosial, bagaimana Pak sejauh ini pola asuh orang tua di Aceh? Apa sudah tepat atau ada yang masih mengganjal Pak? Kalau untuk pola asuhnya sendiri, saya kira ini relatif sebenarnya ya. Untuk kalau kita berbicara orang tua asuh relatif, ada juga misalnya orang tua sekarang karena sesuai dengan perkembangan zaman mungkin ya, ada juga orang tua yang tidak maksimal gitu. Karena kenapa? Mungkin orang tuanya sibuk, banyak bekerja di perkotaan tentunya ya. Tapi kalau saya lihat memang lebih banyak untuk pola pengasuhan yang dilakukan selama ini. Kalau untuk di daerah pedesaan misalnya itu lebih bagus gitu, lebih erat gitu hubungannya emosional dengan anak. Tapi kalau pola asuh untuk orang di perkotaan, kadang-kadang karena ada perubahan situasi ya, karena orang tuanya bekerja dan itu tidak bisa dilakukan maksimal. Nah ini perlu juga mendukung gitu, ada tempat-tempat atau sarana-sarana yang bisa anak-anak ini
supaya pola asuhnya lebih bagus lagi gitu. Benar, jadi ini tergantung dengan situasi dari Tergantung orang tua. dengan situasi. Iya, benar Karena nggak bisa kita samakan semuanya dengan orang tua nih. Kadang-kadang juga ada tergantung juga pengetahuan orang tua kan. Ada juga orang tua pola asuhnya seperti apa, ada juga yang paham terhadap anak dan sebagainya. Benar sekali. Nah, Pak Devi, jika kita bergantung atau berbicara tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang ada di Provinsi Aceh khususnya nih Pak, terakhir kira-kira pesan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga orang tua terkait dukungan mereka dengan program rehabilitasi anak ini sendiri? Ya, kalau dukungan untuk program rehabilitasi anak, ini artinya anaknya sudah bermasalah, ya kan? Karena perlu direhab. Nah, kalau untuk pesan kepada orang tua dalam merehabilitasi anak, berarti ini anak yang sudah bermasalah, ya, apapun masalahnya. Ya, yang pertama, kita harus mendoakan. Doa orang tua ini makbul, ya, sehingga Allah menolong kita dalam proses rehabilitasi itu. Doakan anak kita. Yang kedua, untuk proses rehabilitasi anak yang bermasalah atau anak terlantar ini, lakukan segala sesuatu itu dengan hati, tulus, ikhlas. Ya, hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Ya, apalagi anak-anak kita ini, mereka punya penilaian yang sangat sensitif dengan cara mereka. Ya, kita kan pernah anak-anak juga. Kita tahu persis bagaimana kondisi kita waktu anak-anak menerima pelajaran dari orang tua kita. Cara yang bagaimana kita suka, cara yang bagaimana kita nggak suka dari cara orang tua kita dulu mengajar kita. Nah, itu kita terapkan kembali, ya, apalagi kepada anak-anak yang bermasalah. Nah, terus kalau pesan secara umum kepada orang tua, ya, kepada semua anak-anak kita, kalau saya seperti yang saya ungkapkan tadi, kasih contoh, kasih contoh, ya. Apapun yang mau kita bilang kebaikan kepada mereka, kasih contoh. Kalaupun itu tidak perlu dikasih contoh, kasih penjelasan kenapa kita harus melakukan itu. Ini contoh konkret aja, sedikit saja saya tampilkan. Mohon maaf ini, saya pernah beberapa saat di Jepang, ya. Saya melihat bagaimana orang Jepang mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya. Ketika dia mengambil kue, yang tidak ada yang jaga, ya, jajan beli kue nggak ada yang jaga. Dia meletakkan uang, sejumlah uang yang seharga kue itu, tidak mengambil harga kue yang berbeda dengan uang yang dia letakkan. Ketika saya tanya, kenapa nggak ambil kue yang harganya lebih mahal? Kan nggak ada yang lihat. Anak-anak Jepang nggak ada bilang, oh dosa Pak, nggak ada. Mereka bilang, kalau saya ambil kue yang harga lebih mahal dari uang saya, orang yang jualan kue ini rugi. Sementara kita yang sering ngajarin ke anak itu dosa, tapi anak kita lakukan juga. Ada apa yang salah? Nah, karena anak-anak nggak ngerti konsep-konsep yang abstrak. Anak-anak tuh ngerti yang konsep-konsep yang bisa diukur. Benar. Nah, jadi kenapa dia nggak mau ambil punya orang? Karena kalau dia ambil punya orang, orang itu rugi. Itu konsep yang bisa diukur. Tapi kenapa nggak boleh ambil punya orang? Dosa. Kalau dosa potong tangan. Ini konsep yang membuat anak-anak takut. Kalau takut, artinya kalau diawasi, kalau nggak diawasi saya nggak takut. Nah, ini pola-pola seperti inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan konsep yang bisa diukur dengan nalar mereka. Luar biasa sekali. Ini perlu menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat bahwa memang pola asuh dan juga kebiasaan yang diterapkan kepada anak-anak yang ada di Provinsi Aceh ini sangat penting untuk keberlangsungan atau kesejahteraan anak tersebut. Tidak terasa Pak, sudah habis waktu kita untuk perbincangan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Davi dan juga Pak Iskandar. Sungguh sangat berwawasan sekali dan juga bermanfaat sekali ya pembahasan pada hari ini. Kita juga berharap bahwa pembahasan ini dapat menjadi tolak ukur dan juga menjadi advice ataupun menjadi nasihat yang baik bagi orang tua yang ada di luar sana. Akhirnya saya Syaimalah Atika pada hari ini selaku host mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.